Apakah sekarang neraka sudah dihuni oleh manusia, Ustaz? Tidak ada manusia, tentunya manusia kayak kita dari anak Adam tidak ada. Tapi surga sudah ada. Penghuninya sudah ada, bidadari, bidadara sudah ada. Banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka sebelum manusia. Kemudian menyuruh Jibril mendatangi surga. Lihat tuh surga. Jibril AS ke sana. Kasih pendapatmu Jibril, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja, bukan lagi lihat, dengar surga, kecuali mereka akan bergegas mengejarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril melihat neraka. Neraka diciptakan, diperlihatkan. Berikan pendapatmu. Setelah dia balik, dia mengatakan dengan azabnya, dengan siksanya segala macam, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja neraka, kecuali pasti dia akan menjauhinya. Lalu Allah SWT menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat yang mudah untuk dilakukan, dan itu kemaksiatan, kerusakan, apalah segala macam. Lalu kata Allah SWT kepada Jibril, lihat kembali. Waktu dilihat kembali dari dua tempat ini, dia mengatakan, ya Allah, tentang surga, saya tidak menyangka ada hambamu yang selamat saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surga ini. Karena beratnya hal-hal yang tidak diinginkan, bangun sholat malam, mengeluarkan harta, bantu orang miskin, suruh bakti dengan orang tua walaupun orang tua itu jahat, gitu kan, dan seterusnya, banyak hal. Dan tidak akan mungkin ada hambamu yang selamat dari neraka karena memang dipenuhi dengan kemaksiatan. Berarti surga dan neraka itu sudah ada, dan memang surga dan neraka ini ada penghuninya, ada penghuni dari bidadari, dari bidadara, semuanya sudah ada. Kata Nabi SAW, bagi jenazah yang mati, kalau dia sudah masuk di kuburan, sudah jawab pertanyaan malaikat, maka kata Allah SWT kepada para malaikat, bentangkan jalannya hambaku ini ke surga, sehingga dia melihat dan menikmati surganya di pagi dan petang hari. Hadis yang lebih jelas lagi adalah hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya dari bidadari di surga, langsung berkata, semoga Allah membinasakanmu, dia sebentar lagi akan meninggalkanmu dan menuju kepada kami, gitu kan. Berarti sudah ada penghuni, gitu kan? Sudah ada penghuni, tapi dari ciptaan Allah. Karena bidadari, bidadara, hurun in, dan wildanun mukhalladun ini Allah ciptakan langsung, tidak melalui proses seperti anak Adam. Allahu alam, itu yang saya tahu. Wanita suka sekali akan keindahan. Salah satu yang menyebabkan laknat atas perempuan adalah menampakkan perhiasannya. Bagaimana dengan penggunaan jam tangan, cincin, bros, hijab? Dari segi tidak boleh memakai pakaian warna mencolok. Apakah perempuan hanya boleh memakai pakaian yang gelap saja? Hitam, coklat tua, biru dongker. Bagaimana dengan warna-warna soft, warna pastel, warna muda seperti pink muda, warna muda seperti pink muda, biru muda dan lain-lain. Bagaimana juga dengan khimar, jilbab bermotif atau bercorak? Tentu saja dihindari kalau bisa, ya. Hindari. Artinya kalau pakai jam tangan memang bukan untuk perhiasan di depan umum, gitu kan. Dia memang menggunakan itu karena dia butuh untuk lihat, dan itu pun memang tidak perlu untuk ditampakkan. Dalam arti kata, biasanya kalau wanita pakai jam tangan atau orang sengaja pakai jam tangan, biasanya memang bajunya ditarik atau disempitkan sehingga jam tangannya nampak, gitu kan. Maka ini tabarruj masuk di dalamnya. Sama dengan pakai jilbab, pakai bros, itu tabarruj itu. Nggak boleh, nggak usah pakai begitu, gitu kan. Ya, kalau memang masih masa-masa jahiliyah memang apa boleh buat, biasanya orang begitu ya, karena dia mau menarik orang lain. Bahkan ada yang hijabnya sudah seperti hijab seperti rambut, bahkan lebih fitnah daripada rambut, gitu kan. Nah, ini sebaiknya jangan, memang harus dihindari, tabarruj nggak boleh. Ini dilarang dalam agama, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Terus kalau warna, tidak harus warna gelap, artinya warna-warna yang tidak menyolok, karena yang dilarang adalah pakaian syuhrah. Kalau warna coklat muda, warna pink mungkin yang lembut, yang mungkin tidak selamanya hitam, tapi memang itu tidak jadi syuhrah. Syuhrah itu gini, begitu lawan jenis lihat, bisa kita dinilai buruk atau mengganggu dia, atau membuat dia mengganggu kita. Itu pakaian syuhrah namanya, gitu kan. Terlalu menyolok, warnanya merah yang menyolok, gitu kan. Nah itu dihindari. Makin sederhana warnanya, makin tidak membawakan fitnah, maka makin sesuai dengan syar'i. Itu dikenal dengan libasut taqwa namanya. Alis yang tidak tebal, bukan dicukur. Bolehkah wanita menggunakan pensil alis untuk sekedar menebalkannya, tidak berlebihan? Alami, terima saja alami, lebih baik.
Allahu alam, itu yang saya tahu. Biarkan saja alami. Kalau tidak terlalu tebal alisnya, ya itulah. Allah lebih tahu memang itu yang paling cocok sama wajah anda. Terima sang pencipta. Dunia sebentar, gitu kan? Laluin saja. Insya Allah nanti Allah akan utus pasangan yang suka yang begitu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tidak usah diubah-ubah. Ada orang Masya Allah alisnya begini, dibuat begini gitu. Entah untuk apa gitu. Syaitan hiasi seakan-akan bagus gitu kan. La ilaha illallah. Kalau punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat, gitu kan? Khilaf di antara mereka tentang masalah ini, dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuwaijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah. Dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah, telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang gitu kan. Wajahnya kalau dibuka malah berbahaya menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah. Karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu alam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi gitu kan. Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar. Artinya tidak disorotin lah ya. Tidak menjadi subahanan, itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Ustaz, apakah boleh memotong atau mencukur rambut yang ada di bawah mulut? Apa hukumnya memanjangkan jenggot? Ya. Kalau di bawah mulut khilaf yang antara ulama apakah masuk jenggot atau tidak, gitu kan? Umumnya ulama memasukkan dalam kategori jenggot umumnya, gitu kan? Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi kalau hukum memelihara jenggot, hukumnya lebih cenderung jumhur ulamanya adalah wajib bagi laki-laki Muslim. Sampai kata Aisyah radhiallahu anha, perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan di jenggotnya. Karena kumis masih ada perempuan yang berkumis, kalau laki-laki. Kalau jenggot nggak mungkin ada perempuan berjenggot, gitu kan? Itu sudah perempuan palsu itu. Jadi pelihara jenggot ikhwah, kenapa? Walaupun jenggot antum cuma jenggot Pancasila nggak apa-apa, cuma 1-2 biji nggak apa-apa. Pelihara aja, lebih baik daripada tidak ada kan? Masih ada yang bisa dipegang, gitu kan? Pelihara itu sunnah. Kata Nabi SAW, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Kalau ada yang bilang, oh nanti jelek kelihatan dan segala itu kan persepsi. Itu Anda persepsikan. Saya sudah kasih contoh tuh hari kan. Kalau ada orang pakai jas, kenapa dia percaya diri? Karena dia tanamkan persepsi di benaknya ini keren. Coba persepsikan jenggot panjang keren, nah itu hilang nanti itu. Kita tidak mengatakan lagi jelek. Istri saya waktu pertama nikah mungkin tidak tahu, Allah alam kaget atau enggak lihat jenggot saya gitu kan. Tapi lama-lama malah dia asyik lihat jenggot saya. Ustadz, kalau kita sholat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu bagaimana hukumnya? Kalau diberitahu teman pada saat sholat sedang berlangsung, apakah langsung dibatalkan dan memulai sholat dari awal atau bagaimana? Kalau Anda tidak tahu sama sekali dan memang sudah berijtihad, betul-betul yakin ini sedang hadap kiblat nih, gitu kan? Maka sah saja, tidak ada masalah. Karena memang tidak tahu ya. Kalau dia sudah sampai salam. Tolong ikhwah jangan ditambah dulu pertanyaan ya. Ini masih banyak ini yang belum dibaca. Dengarin aja ilmunya, ini cukup insya Allah. Ini lihat nih, Masya Allah. Ini yang belum saya baca yang lalu ini, ya. Belum yang sekarang. Jadi jangan tambah dulu. Jadi kalau seseorang itu tidak menghadap kiblat dan dia betul-betul berijtihad, dia berusaha, oh memang setahu saya di sini kiblat. Tidak ada orang yang bisa ditanya sama dia, lalu dia Allah Akbar takbir. Sampai selesai salam,
Nah, itu sudah selesai salam dia nggak tahu. Ada orang datang, ternyata kiblat dia sholat di situ kiblatnya ke arah sana, dia salah. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Kata ulama tidak perlu. Tidak perlu, karena dia memang beristihad awalnya, dia tidak tahu, gitu kan? Dia tidak tahu, maka tidak ada masalah. Dianggap orang yang tidak faham atau lupa, gitu kan? Seperti orang kalau lagi puasa lupa makan. Ya. Kalau pas lagi puasa, ada teman atau kerabat atau pasangan anda pas lagi makan, anda tahu dia puasa, jangan tiba-tiba dikagetin ya. Woi kamu nggak puasa, kesian nanti keselak. Biarin aja makan, tidak apa-apa. Sampai dia selesai hajatnya, jangan hasut, enak bener orang ini sudah makan 2 piring. Nggak apa-apa, biarin aja, gitu kan? Nggak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa lalu dia makan karena dia lupa, dia minum karena dia lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum padanya, gitu kan? Jadi nggak usah diingatin, biarin aja, nggak ada masalah. Itu kan memang kalau betul-betul dia lupa, kalau dia pura-pura lupa itu urusan dia dengan Allah gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau seandainya kita sementara lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada orang datang menepuk, mas maaf mas, kiblatnya salah ke kanan dikit, maka bergerak aja, nggak usah berhentiin sholat, bergerak aja ke arah yang dituntun sama dia, kanan dikit kiri. Bahkan ulama fikih mengatakan boleh orang yang datang mengetahui saudaranya muslim yang lain sedang salah sholatnya, dia meluruskan, menggoyangkan badannya, mengarahkan, pegang pundaknya dua-dua. Tentu ini sesama jenis ya, jangan lawan jenis dipegang pundaknya, nggak boleh. Di luar sholat aja nggak boleh, bagi dalam sholat. Pegang pundaknya, arahkan ke kanan sedikit mas, ini salah. Ini mbak harus ke kiri, diberikan syarat itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai salam, maka nggak ada masalah. Saat kerja di Saudi, saya sering melihat pekerja kasar dari Pakistan menyempatkan sholat berjamaah di masjid di sela-sela pekerjaan kasar mereka, seperti menggali jalanan, mereka bersihkan tanah dan debunya lalu sholat. Meskipun ada bau yang kurang sedap, karena bersebelahan dengan mereka. Kalau di sini tukang-tukang bangunan kalau diajak sholat selalu bilang pakaiannya mereka kotor atau merasa bau keringat, sehingga kadang tidak sholat sama sekali. Mohon nasihat yang tepat Ustadz, karena saya banyak berhubungan dengan tukang bangunan atau konstruksi. Tentu ini tidak ada hubungannya ya antara orang sholat dengan bajunya kotor. Sama dengan orang lagi jihad, penuh darah bajunya, sholat aja. Enggak, itu bukan najis. Kita tidak boleh pakai pakaian atau sejadah tempat sholat kalau jelas-jelas ada najisnya. Kalau jelas-jelas ada najisnya, saya kira tanpa pertanyaan. Jazakallah khair. Kalau jelas-jelas ada najisnya, itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuma kotor, keringat, nggak masalah, jangan kehilangan waktu, gitu kan? Makanya dianjurkan kalau bisa pada saat berwudu, apalagi alhamdulillah masjid kita kayak sekarang ini sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak malu ikhwas sekalian, saya selalu bawa kemana-mana tas saya atau ada kresek, saya bawa baju ganti. Saya kalau dari pengajian ke pengajian, mampir di masjid mana, saya mandi, saya sholat, mandi di situ, saya wudu, bersihin badan, segar kembali, baru saya masuk ke pengajian saya. Enggak ada aib di situ, malah bagus itu. Lalu sering gunakan roll on, sering gunakan pewangi badan, itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, terutama laki-laki ya, kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya wanita dan adanya minyak wangi. Makanya aneh kalau ada laki-laki nggak suka minyak wangi itu, jauh dari sunnah Nabi SAW. Kantongin selalu, beli yang kecil, selalu kantongin pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah Nabi SAW. Sudah baunya enak, dapat pahala lagi, gitu kan? Insya Allah yang hal-hal seperti ini nanti akan dihindarin. Ini berhubungan dengan masalah perlunya orang menjaga sholat walaupun bajunya kotor, yang penting tidak najis. Tidak kelihatan auratnya silahkan dipakai, nggak masalah. Itu bukan alasan, gitu kan? Itu bukan alasan. Kemudian kalau masalah tukang, memang ini semoga Allah berikan hidayah ya. Kita nggak usah bicara tukang. Ya, ini yang bertanya saudaraku, siapa saja di Indonesia ini mau pegawai kantor yang rapi pun AC semua, tetap kalau dia tidak mau sholat dia tidak sholat, gitu kan? Kalau di Saudi memang itu sudah umumnya orang faham, sehingga memang bisa dikatakan jarang, persentasenya kecil sekali orang yang tidak sholat berjamaah itu. Di sana kecil sekali. Memang betul-betul orang yang lemah imannya itu pun dia masih sholat sendirian, dia masih sholat. Dia bukan berarti tinggalin sama sekali, gitu kan? Yang tinggalin sholat itu bisa dihitung jari sebenarnya. Sampai seperti ada cuplikan itu, saya baru dikirimkan sama teman-teman di Saudi, saya terharu betul lihat cuplikan itu saudaraku. Jadi ada orang buta matanya, satu orang tua, bukan ulama, masyarakat biasa, buta matanya, tidak pernah tinggalkan 5 waktu sholat di masjid. Jadi antara rumah dia dengan masjid itu, dia minta satu orang tolong ikatkan tali, ada tiang listrik,
pas di sebelah pintu masjid. Masjidnya juga masjid biasa kecil di berkampungan gitu. Diikat tali di situ, tali itu panjang ditaruh jalan di tanah. Yang artinya diletakkan di tanah sampai depan pintunya dia. Jadi kalau orang buta ini mau ke masjid, dia keluar dari pintunya, dia pegang tali itu terus ditarik sama dia. Jadi kencang talinya lalu dipegang sama dia, menuntun dia sampai ke masjid. Buta, nggak ada yang tuntun, sendirian tinggal di rumahnya. Tapi tidak tinggalin 5 waktu sholat di masjid. Ada cuplikan yang lain luar biasa ikhwah. Orang lumpuh, dia bahkan kalau mau jalan ke masjid itu, kalau dia mau jalan dia bolak-balikan badannya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi luar biasa nggak tinggalin sholat berjamaah di masjid. Ada cuplikan-cuplikannya tuh di Saudi, unik-unik gitu, luar biasa gitu. Mereka betul-betul memang mungkin sudah penanaman iman ya dari orang tuanya kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang-orang kita gitu. Ya ini pekerja-pekerja kasar bukan cuma sholat, Ramadan nggak puasa, gitu kan? Padahal di Saudi itu orang puasa semua walaupun bekerja keras gitu kan. Mereka tetap puasa, buka puasa rame-rame gitu, tidak mengganggu. Dan ini memang sunnah Nabi SAW, dan itu kan tergantung sugestinya. Kalau kita puasa, kemudian sudah disugesti awalnya negatif, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Saya lapar nggak ya? Ya haus dan lapar benar. Tapi kalau kita memang niatnya sugesti, niat itu sebenarnya sugesti ya. Sugestinya dia, saya insya Allah sampai azan maghrib tahan, insya Allah sampai isya pun saya tidak lapar. Memang benar, insya Allah kan seperti itu. Mungkin buka puasa cuma seteguk air, makan kurma cukup buat dia, habis isya, habis tarawih baru dia makan. Ada orang begitu, nggak ada masalah buat dia. Itu kan jadi tergantung niatnya. Sumpah pocong nggak ada dalam Islam, dan saya sudah bilang ada hukum li'an, saling melaknat, dan sudah saya jelaskan beberapa teman yang lalu masalah ini. Yang menuduh bersumpah 4 kali atas nama Allah kalau yang sedang dia tuduh betul-betul selingkuh atau berzina, suami istri ya. Kemudian yang kelima, dia meminta murkahnya Allah, laknatnya Allah datang kepada dia kalau dia dusta. Si istri yang tertuduh misalnya atau suami yang tertuduh menjawab juga 4 kali sumpah atas nama Allah kalau pasangannya bohong, dan yang kelima murkahnya Allah akan datang pada dia kalau dia dusta. Itu yang ada. Lalu bagaimana kalau bukan suami istri? Orang menuduh seperti misalnya banyak di kampung-kampung di Indonesia begitu ya. Ada orang nuduh orang lain berzina, tetangga misalnya. Maka untuk memastikan dipakein kain kafan, dibacain surah Yasin. Banyak teman-teman kita muslimin, semoga Allah kasih hidayah di Indonesia ini. Yang penting ada zikirnya, yang penting ada ayat Qur'annya. Mau ada perintah terserah. Ini gak boleh teman-teman sekalian. Datangkan satu riwayat buat kami kalau memang Nabi SAW pernah ikat sahabat dengan kain kafan, lalu dibacain surah Yasin. Ada nggak pernah riwayatnya? Kan gitu. Kita kan punya syariat jelas. Kenapa kok harus berbuat hal-hal yang tidak ada perintahnya? Ini kalau dijelaskan begini, ini garis keras nih, ini Wahabi nih, ini Salafi nih, ini begini. Dan ini subhanallah saya sayangkan ya. Semoga Allah kasih hidayah. Di Indonesia sekarang ada orang-orang tidak mau menerima fakta kebenaran. Kalau itu benar teman-teman terima. Jangan kesannya diadu. Sekarang di YouTube tuh diadu. Foto ini diangkat, foto saya diangkat, fotonya Ustadz siapa diangkat. Nih. Terus ditulis pertama dicuplikan, ini bukan niatnya mau mengadu domba. Terus niatnya apa? Ya akhi, kalau Ustadz A punya pendapat, hormati pendapatnya. Saya pribadi menghadapi pendapat itu, gitu kan? Pada saat dibahas orang tua Rasulullah di surga atau di neraka, baik pendapat Imam Nawawi di neraka, Imam Suyuti mengatakan bukan di neraka. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat Ustadz yang lain. Ini pendapat para ulama besar. Lalu kenapa harus diadu? Kesannya ini ada 2 kelompok Islam. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini berbahaya. Umat ini terombang ambing. Padahal niatnya diangkat itu bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menyodorkan, mengangkat pendapat, gitu kan? Kalau antum misalnya punya pendapat, antum merasa benar, jalankan, silahkan. Semua bertanggung jawab di depan Allah. Kita, saya sudah bahasakan teman-teman, di muka bumi ini seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Ambil apa sepuas antum, pilih merek apa saja, tapi lewat kasir. Hah? Pasti. Ucapin kalimat tanggung jawab hari kiamat. Ajarin salah umat tanggung jawab hari kiamat. Kan begitu. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah ini lebih hati-hati saja. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada jangan dikerjain, berbahaya kan gitu. Untuk lebih hati-hati. Kenapa harus disorotin? Kenapa harus dianggap salah? Masalahnya, dan ini kayak diadu, kesannya diadu. Bukan. Kalau antum merasa nggak apa-apa, sampaikan aja, lolosin aja, sudah fadhal, silahkan, lakukan saja, semua tanggung jawab kan. Tapi jangan saling menyalahkan, kan begitu. Tujuannya hanya itu kok, ya.
Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan umat Islam di Indonesia ini petunjuk yang benar. Ya. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran atau pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba, kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok. Gitu kan? Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya. Karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau, atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami, lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya, kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofiyah, waktu menikah dengan Zainab, mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat, kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu, karena ada momen walimanya, ya, ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai, nggak ada momen khusus merayakan karena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja. Artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Bagaimana solusi untuk pengusaha muslim jika butuh modal sedangkan bank syariah sendiri pun terlibat riba? Apakah boleh pengusaha muslim meminjam modal kepada bank syariah karena urgensi sudah tidak ada lembaga keuangan murni? Kalau saya sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, tulus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ini luar biasa, banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Yang kedua, coba bicara sama individu. Lebih baik bicara sama individu. Ini pengalaman saya, ikhwah. Subhanallah, dari pertama saya buka usaha tahun 2003, saya mulai buat perusahaan Ajwad itu, kemudian saya ekspor kayu gaharu ke Saudi. Belum pernah saya pakai modal dari luar, belum dari instansi perbankan. Alhamdulillah belum pernah. Selama itu saya cuma tawarin kepada jemaah pengajian, kepada keluarga saya, kemudian ada yang ikut satu-satu, mulai dari modal yang ada saya amanahkan, jaga dengan baik, kemudian berputar, Allah berkahi. Akhirnya kemudian baru berkembang ke buka usaha-usaha yang lain. Saran saya coba ke secara individu dan minta kepada Allah petunjuk. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, gitu kan, baru berdoa sama Allah. Tapi kalau untuk minta modal, kayaknya nggak mungkin deh sama Allah, gitu kan. Kalau mau minta mobil mewah, kayaknya nggak mungkin sama Allah. Ya, ini semuanya ikhwah, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya. Kalau perlu kancing baju putus, ya Allah coba gantiin yang sama, nggak apa-apa. Minta sama Allah, Allah akan berikan nanti jalan keluar, dapat toko dan bisa dapat yang sama. Gitu kan, itu dengan izin Allah. Jadi jangan terlalu sempitkan ya berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya Ustaz, saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali, gitu kan? Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas, gitu kan? Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh
dalil yang menjelaskan. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka. Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata qaul Allah, qaul Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, itu kan, itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahamannya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Pertama, yang paling pertama kiat khusyuk itu bangun asas ibadah Anda dengan kalimat keyakinan yang pernah saya jelaskan dulu. Kalau Anda sholat yakin memang Allah itu ada, kalau saya sholat itu akan ada pahalanya, setiap gerakan, setiap bacaan, asasnya keyakinan, kita akan khusyuk. Orang kalau faham, alhamdulillahirabbil alamin, masih hadir fikirannya, masih khusyuk, masih konsentrasi, dapat pahala. Ar-Rahmanir Rahim, masih khusyuk, dapat pahala. Malik Yaumiddin mengkhayal, ingat makanan, ingat kunci yang hilang, ingat janji, hilang pahalanya. Berarti dengan antum yakin bahwasanya itu akan berpahala kalau saya konsentrasi, tidak membiarkan syaitan mencuri satupun celah dari bacaan saya, dari gerakan saya, tetap konsentrasi, maka itu kan akan otomatis khusyuk, ya. Karena khusyuk itu bahasa kita konsentrasi sebenarnya, ya. Ini jangan tambah terus ikhwah, ya. Ini udah banyak nih. Apalagi sampai terulang. Yang kedua, gerakan dari wudunya, gerakan dan bacaan sholatnya benar. Itu yang kedua. Jadi pertama yakin dengan keyakinan asas akidah mengerjakan ibadah. Yang kedua gerakan bacaan, itu kan wudunya semuanya benar, sesuai dengan tuntunan wahyu. Yang ketiga, merapatkan shaf kalau sholat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, rapatkan dan luruskan shaf kalian karena saya melihat syaitan masuk di antara shaf kalian yang tercelah, ya, terbuka celahnya, maaf bukan tercelah, terbuka celahnya, itu seperti anak domba yang masuk di antara domba-domba besar.
Nah, banyak orang kalau buka ngatur saf kan kakinya kayak kipas. Nah yang benar itu tumitnya antum buka. Ya, ini tuh. Jadi kaki kita sejajar begini. Jangan gini ya. Kalau kita buka begini, maka teman juga di sebelah buka begini, nanti ada celah antara tumit saya dengan tumit dia. Tapi kalau tumit antum buka dan patokannya saf itu adalah pundak, jadi nggak usah terlalu besar, jangan juga kecil. Ada orang masya Allah badannya besar, kakinya dirapatin sama dia. Jadi orang di sebelahnya biar ngejar juga nggak bisa. Ada juga orang badannya kecil, kakinya terlalu lebar, ngambil tempatnya orang. Nggak usah. Patokan saf itu hanya pundak, sejajar dengan pundak kita. Kemudian tumitnya dibuka. Kata para sahabat dalam hadis yang sahih, kami di zaman Nabi SAW kalau sholat sudah diiqomahkan, maka tumit-tumit kami bertemu. Buka, teman di sebelah juga buka, spontan tumitnya akan ketemu, gitu kan? Maka membuat kedua betis kami bertemu dan membuat kedua pundak kami pun bertemu. Jadi nggak ada celah. Nah itu kalau kita membuat celah, syaitan masuk diantaranya dan pasti mengganggu konsentrasi, otomatis, gitu kan? Belum lagi memang ada celah-celah lain. Sama juga tidak, maksudnya celah lain ini Nabi SAW mengatakan celaan bagi orang yang tidak ngatur saf ya. Kalian harus meluruskan, merapatkan saf kalian atau Allah akan ya memasukkan dalam hati kalian perselisihan di antara kalian, ribut nanti, gitu kan? Dari saf salat tuh. Sisi yang lain, antum juga kalau salat berjamaah kayak di masjid sini ikhwah, patokan saf itu harus tumit. Maksudnya selain tumitnya tadi dirapatkan, dibuka ya kakinya. Jadi kalau antum mengatur saf nih, telapak kaki si A besar misalnya, telapak kaki si B lebih kecil. Biasanya yang antum jadikan patokan untuk rapatin saf yang mana? Atas jari-jari atau tumitnya? Umumnya orang jari-jarinya. Coba misal telapak kaki ini besar ya, ini yang kecil. Dia patokannya seperti ini ya. Otomatis tumit dengan tumit yang satu maju satu mundur kan. Antum kalau lihat dari belakang berantakan enggak safnya? Jadi patokannya itu bukan jari-jari kaki, tapi tumit. Jadi walaupun ini lebih kecil kakinya, tetap enggak begini enggak apa-apa. Ujung kaki kita lebih maju dari depan enggak masalah, tapi nanti tumitnya rata. Kalau antum lihat dari belakang tuh safnya rapi. Patokannya tumit. Makanya yang masuk di kotak saf itu diperhatikan tumitnya. Kemudian dibuka. Gitu kan? Seperti itu. Dan juga berhubungan dengan masalah ini, nanti saya akan kembali ke kiat khusyuk sholat ya. Kalau antum lagi ngatur saf tadi saya bilang patokannya adalah pundak ini sejajar dengan tumit kita, tumit dibuka, begitu seterusnya ya, bukan cuma di rakaat pertama. Ada orang rakaat pertama semangat, rapatin safnya, bangun dari rakaat kedua, untuk rakaat kedua sudah berantakan kakinya. Ya berarti rakaat pertama bisa khusyuk, rakaat kedua hilang khusyuknya. Karena syaitan udah masuk. Jadi setiap rakaat bukan cuma bangun dari ruku, waktu i'tidal tetap kakinya terbuka. Jadi begitu terus. Karena pada saat kita sujud kan disunnahkan tidak membuka kaki ya, mempertemukan. Kalau sujud telapak kakinya dipertemukan. Gitu. Kalau berdiri dan kembali dikembalikan posisinya seperti awal waktu ngatur saf. Jelas ya? Itu yang ketiga. Kiatnya untuk khusyuk, safnya harus rapat. Yang keempat, ini ulama tambahkan ya. Yang keempat ini, kalau sudah mengerjakan 3 kiat tadi masih saja, maka ikuti hadisnya Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, beliau sudah yakin Allah itu ada, Rasulullah adalah utusannya, keyakinannya sudah dibangun, ibadahnya dibangun di atas keyakinan. Beliau juga wudunya, sholatnya, gerakannya, bacanya sudah seperti yang Nabi SAW ajarkan. Kan gitu. Beliau juga sudah ngatur saf, tapi kok masih ada. Kadang-kadang beliau hadir, kadang-kadang lupa. Beliau mengatakan kadang-kadang saya lupa ya Rasulullah, kayak ada gangguan. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khinzib,
yang bertengker di sebelah kiri kuping musolli, yang pada saat orang sholat Allahu Akbar dia mulai mengingatkan apa yang paling antum pikirin. Bertengkar sama teman jadi bertengkar dalam sholat. Untung dagang dihitung untungnya dalam sholat, gitu kan? Kunci yang hilang, sampai ada orang bilang, saya Ustaz kalau lupa apa-apa saya sholat aja langsung ingat tuh. Pak Yoyo paling besar tawanya nih, tahuan nih. Jangan sampai gitu, karena itu tidak khusyuk, itu berarti tidak ikhlas karena Allah, karena mau cari barang. Jadi bukan itu, jadi syaitan memang menunggangin, namanya khinzib. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, kalau datang kepadamu itu, maka tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditiup ya, jangan meludah. 3 kali. Kata Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, ya, setelah aku lakukan tidak ada lagi was-was syaitan itu datang kepadaku. Kalau ada di antara antum bilang, saya sudah tiup Ustaz 3 kali tapi masih tidak konsentrasi juga. Coba lihat 3 poin yang pertama. Perhatikan saf antum. Antum sudah bangun di asas keyakinan belum kalau Allah lihat antum nih kalau sholat? Kan itu. Wudunya tadi sudah benar belum? Gerakan dan bacaan sudah benar belum? Kalau benar-benar juga sudah benar, tapi masih saja ya antum sudah betul di atas keyakinan, benar-benar tadi sudah bacaan wudunya, sholatnya, gerakannya sudah benar. Kemudian juga antum tadi apa yang ketiga? Safnya sudah benar. Antum juga masih rasa terganggu lalu antum lakukan hadis Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu tadi, meniup ke seperti masih juga tidak, maka ini kiat yang terakhir, yang kelima. Kata ulama berarti dia masih punya dosa yang menghalangi kehusyuan antara dia dengan Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar karena itu termasuk dosa bisa menghalangi kehusyuan. Allahu a'lam.